Yang pertama adalah masalah mendidik anak. Mendidik anak tidak ada batasnya. Tidak boleh sudah selesai, nggak ada. Namanya mendidik anak. Selepas dari anak, kewajiban anak, maka dia adalah tetap sebagai umat Nabi Muhammad yang kita harus tetap perhatian kepada mereka. Bukan berarti sudah lepas, misalnya sudah menikah selesai. Oh tidak. Urusan kita dengan sesama manusia nggak ada batasnya, nggak ada hentinya. Terus membuat peningkatan, yang baik kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi, yang belum baik menjadi baik. Adapun mendidik anak, ngomong sama suami, ini Bogor bawah kan panas, karena mau pergi ke puncak, di rumah yang di puncak, maka Anda sudah menyiapkan sesuatu yang diperlukan anak-anak kecil kita yang ada di puncak, membawa jaket, membawa ini, seperti itu, karena tujuannya jelas. Baik. Kalau Anda mendidik anak, yang harus dimatangkan dulu tujuannya mau dibawa kemana. Dan tujuan orang beriman itu adalah tujuannya adalah akhirat, membawa ke surga Allah. Ini yang paling pertama yang harus disadarkan. Orang tua sering tidak sadar. 10.000 saja mungkin katanya kemahalan di kampungnya. Tapi giliran sekolah untuk mencari dunia itu bayar ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, tenang-tenang saja. Nah, ini sebenarnya kan kroposnya iman seorang ibu. Kalau seperti itu nggak bisa mendidik dia. Masuk fakultas kedokteran dia bisa membiayai puluhan juta, ekonomi puluhan juta. Tapi di saat belajar agama nggak ada kerinduan untuk membiayainya. Mestinya kalau dia bisa memberi untuk anaknya puluhan juta untuk fakultas kedokteran, dia harus berani mendidik anaknya untuk agama lebih mahal dari itu. Itu hakikat iman kan begitu bunyinya. Kalau basa-basi iya, karena semua orang umat Islam yang pengen anak soleh, itu latah kadang. Bukan dari dasar saya pengen anak saya soleh selamat di akhirat, latah. Mau jadi anak soleh, doain kiai, doain buya, doain ustadz, jadi anak soleh. Soleh apa? Soleh itu dipahami hanya nanti kalau sudah tua, saya tua, dia ngerawat saya, dia banyak duit sehingga saya nggak capek. Itu saja. Bukan soleh maknanya keselamatan nanti di akhirat, dan ini sering dilupakan. Bukan salah kalau Anda punya ambisi anak jadi dokter, jadi insinyur, akan tapi insinyur yang bagaimana dia? Itu tujuan dulu dimatangkan. Tujuannya dulu dimatangkan. Allah yang baik. Baik, setelah itu kalau kita ingin harus anak kita hantarkan kepada keselamatan di akhirat. Baru setelah itu kita tata di dunia ini. Mulai dari bakatnya anak seperti apa. Kemudian dibakat setelah dia berjuang di dunia ini nanti wilayahnya aman atau tidak. Kemudian orang tua setelah itu memilih, akan aku jadikan anakku untuk berbekal di akhirat nanti. Dan di dunia dia harus juga bagaimana menjalani hidup di dunia dengan baik. Maka berpikir orang tua, saya akan masukkan anak saya karena kebetulan saya punya usaha, dia akan saya ajarkan, masukkan kuliah manajemen ekonomi. Oke. Tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Dan dia tidak boleh belajar ilmu manajemen dulu kecuali dia sadar ilmu agamanya sudah ada, paling tidak fikih-fikih berkenaan dengan urusan pribadinya, kuat imannya, terlihat kalau dia serindu kepada Allah, tahajudnya kencang dan sebagainya. Sehingga dalam diskusinya, nak, abah punya usaha lo ya, kamu besarkan, tapi ingat tujuannya adalah bukan untuk mengayahkan dirimu sendiri, tapi untuk berjaya di akhirat. Gimana nak? Oke. Jadi tetap akhirat yang dicari, jangan sampai latah. Yang satu, anaknya saya bakatnya, jangan dipaksain bakatnya. Oh kamu kayaknya, saya lihat kamu anak yang cekatan, nak, suka membantu orang, maka sangat bagus kalau seandainya kamu bisa jadi dokter. Dan itu baru harus diuji. Mungkin paman yang sakit jam 1 malam kau datang ke rumah pamanmu, nak, coba kau lihat pamanmu males, nggak bisa jadi dokter. Dokter tuh setiap saat harus siap melayani orang. Sekarang belum jadi dokter saja jam 1 ngeliat nengok paman yang nggak mau. Jadi harus dicoba ini anak. Jangan latah, sebab sekarang gayanya dokter sebenarnya bukan masalah membantunya yang tampak duit, kata begitu. Dokter nanti banyak rezekinya. Itu saja, bukan masalah pengabdiannya. Kalau bicara pengabdian, dia tidak akan kecewa kalau nggak jadi dokter. Orang bisa mengabdi kepada umat Nabi bahwa tidak harus jadi dokter. Makanya untuk menjadikan anak jadi dokter bisa salah niat. Kalau salah niat ini pasti perjalanannya capek. Memaksakan dia dalam urusan ini, di saat jadi dokter pun ternyata akhirnya apa? Karena dia ingat capeknya, sudahlah akhirnya pengen senang-senang kayak akhirnya berbohong, tidak sakit dibilang sakit, nggak harus resep-resep dan seterusnya. Yang manajer jadi manajer dusta, karena niatnya salah. Yang jadi bisnismen ngaco, acak, asal,
modal halal haram nggak penting, usaha halal haram yang penting saya sukses. Sama, kalau sudah siap dapat tujuannya nggak jelas. Makanya jangan ambisi kita ini menjadi ambisi yang duniawi. Anakku harus jadi manajer, anakku harus jadi dokter, anakku harus jadi insinyur. Kok pakai harus? Jadikan selamat dulu, baru dilihat kemampuan bakatnya. Akhirat nomor satu kan itu semuanya. Apa yang terjadi dalam kenyataannya? Kita melihat dokter yang sangat soleh, dan husnudzon kita, dia orang ahli surga, dia dokter sangat soleh, peduli, berjuang di dalam urusan agama, dan hatinya Masya Allah ada kita temukan. Lah apakah anak anda nanti bisa kayak begitu? Kita melihat ada dokter-dokter yang punya jiwa khidmah yang besar kepada agama dan Nabi Muhammad, ada. Beruntung dia. Tapi kalau kita hanya sekedar anak kita pupuk dengan gebyar saja, prestis, bahkan sekolah di kampus pun kadang ada, kalau ngomong fakultas pendidikannya, fakultas apa? Pendidikannya, pendidikan, fakultas kedokteran, agak bangga di sini. Ngomongnya agak latang, kedokteran itu. Ada yang ngomong manajemen, ngatur duitnya orang, tapi dia nggak punya duit. Jadi ada segelar kesombongan di sini. Makanya banyak orang ambisinya itu salah. Kemudian di saat bekerja di sana nanti anak kita kira-kira aman atau tidak. Saya punya anak model begini, kalau lingkungannya begitu biarpun jadi, kira-kira bisa enggak? Harus berpikir begitu. Jangan latah orang ini pengen begitu, pengen begini, jangan mendidik anak seperti itu. Maka di saat anak anda menjadi seorang insinyur, Masya Allah, nggak pernah makan semen dia. Karena insinyur berbohong nanti apa, RAB-nya dibesar tinggi untuk mendapatkan macam-macam keuntungan. Macam nanti jadi dokter pembohong, jadi manajemen, wah ternyata karena dia manajemen jahatnya kelas tinggi, cerdasnya kelas tinggi, dia maling itu halus, nggak ada yang tahu, bertahun-tahun maling nggak ketahuan. Apalagi nanti masuk negara juga jadi perusahaan negara dan seterusnya. Urusannya adalah tujuan. Sama orang menuntut ilmu, niatnya salah juga ada. Pengen jadi kiai bukan karena ingin berdakwah dan mengamalkan ilmu, ngerasa ngelihat kiai kaya, pengen kayanya kayak kiai, bukan pengen jadi kiainya, pengen dunianya, itu tersesat juga. Maka kalau ibu bertanya, tujuannya dulu pastikan. Jadi apapun anak anda, jangan anda memastikan kebahagiaan anak anda harus dengan sebuah gelar di dunia, apakah dia jadi insinyur atau dokter. Ini kebodohan kita. Banyak orang tuh hanya jadi penjual kerupuk kaya raya, ada kok, nggak pernah dia bergelar dokter, dia cukup kaya raya, bantu pondok, ada bos kerupuk. Ayo, mau dikatakan jual orang goreng kerupuk jelek? Ada petani, ada tukang batu, tukang jualan batu yang dihancurin, dia akhirnya menjadi orang besar kaya, jualan batu tapi untuk dakwah. Dia nggak pernah jadi dokter, nggak pernah jadi insinyur, manajemen ekonomi. Bahkan ada orang dokter ilmu ekonomi, dia banyak utang, bangkrut, nyungsep, fakir, ada. Jadi jangan mengatur Tuhan, mengatur Allah. Sehingga kamu harus jadi insinyur. Nah, kalau pokoknya, kalau enggak, pokoknya tidak seperti itu, Bu ya. Jadi mendidik anak itu yang nyantai, yang penting tujuannya benar. Adapun nanti yang akan diambil apa. Bahkan kita menemukan orang putar haluan, dia adalah seorang manajemen, sekolahnya manajemen, sampai dia adalah sudah doktor manajemen, akhirnya nggak dilagunakan. Ada bahkan dokter, ini ada, dia seorang dokter, selesai jadi dokter, ilmu kedokteran nggak jadi dokter dia, tapi sukses dengan Allah dan Rasulnya, jadi pengusaha. Ada pengusaha buka mebel, ada pengusaha ini, dia dokter dia. Ilmu kedokternya nggak disentuh sama sekali. Dan ada ini, termasuk pejuang-pejuang di sini ada. Bahkan mungkin wali santri juga ada. Bapaknya seorang dokter tapi tidak menekuni di kedokteran. Tapi apa? Dia dengan bisnis yang Allah mudahkan. Makanya itu hanya usaha saja. Jangan pastikan kamu harus begini, begitu. Itu sudah mendahului Allah. Boleh anak anda jadi dokter, boleh anak anda jadi insinyur, boleh anak anda jadi tentara, jadi boleh. Tapi ingat tujuannya. Tujuannya yang benar. Ini saja, Allah a'lam.